Alhamdulillah. Oh iya lah kota Halim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ibu, bapak, saudara-saudara jamaah Baitul Aqam yang dirahmati Allah. Syukur alhamdulillah, hari kita masih diberikan izin oleh Allah untuk berzikir dengan melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan kita selalu dimampukan dalam sholat jamaah, dan mudah-mudahan dengan sholat jamaah yang kita lakukan akan mengantarkan kita untuk masuk surga yang dijanjikan oleh Allah. Ibu, bapak, dan saudara, kita masih bicara tentang zikir sesudah sholat. Dan yang kita bicarakan adalah lafaz zikir. Yang lalu kita sudah sampai pada syariat membaca tasbih, tahmid, dan tahlil dan takbir. Yang sekarang kita lanjutkan dengan membaca tahlil bagian pertama. Nanti ada bagian yang kedua. Apa maksud ada bagian pertama dan ada bagian kedua? Ya, kalau kita ikuti supaya kita tahu yang mana yang mesti kita baca. Bagian pertama itu dinyatakan sebagai pendapat yang pertama. Lafaz yang dibaca adalah La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang pertama, yang mungkin ini biasa sebagai bahasa sudah sholat. Saya sampaikan karena memang ini seringkali dibaca setelah sholat. Nah, oleh itu maka dalam kajian kita itu tentunya kita telusuri apakah memang ini bisa dibaca setelah sholat atau tidak. Kalau kita membaca dalil yang digunakan untuk menguatkan bacaan ini, itu bisa kita baca dalam hadis riwayat Tirmidzi yang berbunyi An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
shay'in qadir. Ini seringkali kita baca, tapi bunyinya hadis itu begini: barang siapa yang membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir fi yaumin mi'ata marrah, dalam sehari 100 kali. Jadi kalimat sebelumnya menyatakan barang siapa yang membaca la ilaha illallah di setiap hari atau dalam sehari membaca 100 kali, ini apa mesti harus dibaca sudah sholat? Tidak ada kalimatnya. Jadi harus tahu kalimat itu menyatakan barang siapa yang membaca setiap hari atau sehari 100 kali, karena lahu aslu asli qabil, dia akan mendapatkan pahala yang sama seperti membebaskan 10 budak. Ya, nilainya sama dengan membebaskan 10 budak. Wa kutibat lahu mi'atu hasanatin, dicatat 10 kali kebaikan. Wa mukhiyat anhu mi'atu sayiatin, dihapuskan 10 kali 100 kali 100 kali kesalahan. Kalau tadi 10 kali membebaskan sholat dengan membebaskan 10 budak, kemudian ditulis dicatat 100 kebaikan, dihapuskan 100 kesalahan. Wa kana lahu khizra minas syaitan, dan dia terjaga dari setan. Maksudnya yang susah diganggu sama setan, kecuali kalau setannya dirinya setannya dari diri repot, karena minal jinnati wan nas. Jadi setan itu bisa berdiri dari jin dan manusia. Nah, setan itu adalah perbuatan. Orang yang tidak suka berbuat baik dan sukanya melakukan yang tidak baik itu setan. Yaumahu dzalika, ya pada hari itu hatta yumsiya, sampai siang. Jadi dia terjaga. Kalau dia baca hari itu, maka dia dijaga oleh Allah dari setan sampai siang, sampai sore. Walam ya'ti ahadun bi afdala mimma ja'a bihi illa ahadun amila aktsara min dzalika. Dan tidak ada seorang pun yang akan melebihi keutamaan dia, kecuali kalau ada yang melebihi dari apa yang dia lakukan. Lebih dari itu, jadi lebih dari 100 itu tentunya lebih baik. Wa bihadzal isnad Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qala subhanallah wa bihamdihi mi'ata marratin khuttat khatayahu wa in kanat aktsara min zabatil bahri. Barang siapa yang membaca subhanallah wa bihamdihi 100 kali, ini apa? Sesudah sholat? Tidak ada kalimatnya sudah sholat, karena hanya menyatakan maqala subhanallah wa bihamdihi mi'ata marratin khuttat khatayahu, ya, dihapuskan segala kesalahannya. Wa in kana aktsara min zabatil bahri, sekalipun kesalahannya itu lebih banyak dari buih yang ada di lautan. Artinya seberapapun kesalahan, kalau baca subhanallah wa bihamdihi minimal 100 kali, itu Allah akan menghapuskan segala dosa.
Tapi jangan kemudian berpikir, wah kalau begitu saya tak membaca ini saja. Ini salah satu jalan, masih banyak jalan yang lain. Ya, banyak jalan yang lain. Dan apabila semua yang kita lakukan itu diukur atau dibanding dengan apa yang diberikan oleh Allah kepada kita, tidak ada bandingannya. Ya, tidak sepadan, tidak ada apa-apanya. Oleh itu maka harus mengatakan bahwa kita bersama surga itu hanya karena rahmat Allah. Sesungguhnya bukan karena amal kita, karena amal kita tidak sebanding dengan apa yang diberikan oleh Allah. Dan oleh itu maka kalaulah kita bisa masuk surga, itu adalah karena rahmat Allah. Nah, untuk mendapatkan rahmat itu ya melalui melaksanakan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang. Jangan kemudian menyatakan tiba-tiba, wah kalau begitu saya bisa masuk surga kalau Allah memberi rahmat kepada saya. Rahmat itu akan diberikan kalau kita mendekati Allah. Mendekati Allah dengan cara apa? Ibu bapak dan saudara, hadis ini terdapat dalam Sunan Tirmidzi, hadisnya hasan. Ya. Karena dalam Abu Sholih itu kata Abu Hatim, Sikoh Sholihul Hadis. Abu Yur'a mengatakan Mustaqimul Hadis. Dari baca kita itu tadi juz 3 halaman 42. Tapi sekali lagi bahwa di dalam hadis ini memang kita disyariatkan untuk membaca minimal 100 kali sehari, yaitu La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berapa kali? 100 kali sehari. Ya, 100 kali sehari. Dan ini tidak ada kalimat yang menyatakan bahwa harus dibaca sesudah sholat, karena artinya tidak ada redaksi itu. Pendapat kedua menyatakan bahwa bukan itu, ada lagi. Yang ada lagi ini di sini tidak ada yuhyi wa yumiit. Sama. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tanpa yuhyi wa yumiit. Tanpa yuhyi wa yumiit. Hadisnya juga hasan. Kita lihat ini, bahkan ini terdapat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Hanya hasan. Dan masih saja dikatakan man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir fi yaumin mi'ata marrah, di dalam sehari 100 kali, karena lahu adalah asli covid, sama dengan mengerjakan 10 bulan. Wa kutibat lahu mi'atul hasan, dicatat 100 kali kebaikan. Wa mukhiyat anhu mi'atul sayyatin, dihapuskan 100 kali kesalahan atau dosa atau kejelekan. Wa kana lahu hirzan minas syaitan, dan dirinya dijaga oleh Allah dari setan. Yaumahu dalika, karena itu hatta yusian walam ya'ti ahadun bi afdala min maja illa rajulun amila aktsara. Tidak ada yang lebih utama selain orang yang jika dia melebihi dari 100 kali. Oleh itu maka mestinya kita harus berusaha melebihi dari 100 kali. Nah, kalau bisa maka ke masjid, salam atau naik sepeda, maka sesudah baca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian diteruskan dengan baca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, ini ya kalau bisa lebih dari 100. Rasulullah itu tidak kurang dari, padahal Rasulullah itu sudah dijamin masuk surga. Tapi apa? Masih
Kita ini yang sudah dijamin malah apa? Tahlilan. Malah tahlilan. Kemudian yang ketiga, la ilaha illallah. Dan ini yang berumum ya. Ini yang berumum kan, la ilaha illallah. Nah, apakah ini juga sesudah sholat? Tapi yang dua-duanya tadi kita dibaca ketika sholat atau sesudah sholat. Yang ketiga ini itu bisa kita baca dalam Sunan Ibnu Majah yang hadis itu menyatakan sampai itu Jabir bin Abdullah yaqul sampai itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul afdhalu dzikri la ilaha illallah wa afdhalu du'ai alhamdulillah. Zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah. Ini tidak ada bisa dibacakan apa namanya menyatakan bahwa zikir yang paling utama itu adalah la ilaha illallah. Tidak ada kalimat yang menyatakan bahwa ini dibaca sesudah sholat. Wa afdhalu du'ai alhamdulillah, dan doa yang paling utama adalah alhamdulillah. Hasilnya sahih. Ya, tetapi mohon maaf, ini tidak ada kaitannya dengan zikir dan doa sesudah sholat. Nah, saya baca kesimpulan. Tahlil ini bukan untuk dibaca sesudah sholat, ya. Jadi kalau orang lain baca ya silakan, ya. Tapi kita berusaha untuk menempatkan dalil sesuai pada tempatnya, iya. Ya. Menempatkan dalil pada tempatnya itu namanya orang berbuat apa? Adil. Kalau kita tidak menempatkan dalil pada tempatnya, namanya tidak adil. Apa adil itu? Zalim. Ya. Supaya kita tidak masuk kategori orang zalim, ya, jangan menempatkan dalil tidak pada tempat. Ya. Nah, la ilaha illallah ini tidak ada, tidak pada atau tidak dibaca sesudah. Kemudian apa yang kita baca sudah sholat? Bagian yang kelima menyatakan lafaz tahlil bagian yang kedua. Ini bagian kelima, tapi lafaz tahlil bagian yang kedua. Tapi bagian pertama itu tidak disyariatkan untuk dibaca sesudah sholat. Untuk yang kedua ini itu pendapat pertama menyatakan yang dibaca sesudah sholat itu adalah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Lahul nikmah wa lahul fadl wa lahul sana al hasan. La ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Ini panjang dan saya tak pernah ada yang baca ini. Nggak baca karena apa? Kita nggak tahu. Ya, apa karena memang tidak tahu atau mungkin karena tahu derajat hadisnya, saya juga tidak tahu. Tapi yang jelas hadis ini bisa atau doa ini atau tahlil ini bisa kita baca dalam Sahih Muslim, Sunan Nasai, Sunan Abu Dawud, kemudian Musnad Ahmad, ya. Tapi maaf hadisnya dhaif. Ya. Bunyi hadis itu adalah, ya, kita ke depan karena panjang hadisnya. An Abi Zubair qala karena Ibnu Zubair dahulu adalah Ibnu Zubair berkata atau membaca fi duburi kulli sholatin khina yusallimu, pada akhir sholatnya sesudah salam, ketika salam, sesudah salam membaca, artinya bahwa ini dibaca sesudah sholat. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in
qadir. La haula wala quwwata illa billah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Lahul nikmah wa lahul fadl wa lahul sana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Waqala, dan Ibnu Zubair menyatakan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhallilu bihitna dubura kulli shalat. Rasulullah SAW membaca tahlil ini, bertahlil pada akhir setiap sholat. Dubur itu sudah sholat. Artinya bahwa ini dibaca oleh Rasulullah dalam hadis ini itu dengan istilah yuhallilu bihitna dubura kulli shalat. Inilah tahlilannya Rasulullah yang dibaca sesudah sholat. Tapi maaf, hadis ini itu dhaif. Kita lihat dalam silsilahnya ada 4 silsilah. Tapi Abu Zubair ini melintas dari 1 sampai ke 4. Dari hadis itu. Hadis yang pertama dhaif. Dari yang panjang itu dhaif. Yang kedua La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima manasta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Ini biasa kita baca, tapi biasanya dipisah. Ya. Biasanya dipisah. Tidak satu rangkaian. Jadi jangan kalau baca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, digabung dengan diteruskan dengan Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Ya, ini sambungannya. Ya, artinya di sini tiada yang patut diibadahi selain Allah semata, yang tiada sekutu baginya. Miliknya lah segala kerajaan dan miliknya lah segala pujian, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, tiada yang bisa menghalangi apa yang Engkau berikan, dan tidak ada yang bisa memberi apa yang Engkau cegah, dan tidak bermanfaat pemilik kekayaan, dan dari ulang segala kekayaan. Artinya bahwa orang kaya pun belum tentu kekayaannya bisa menyelamatkan diri, karena yang menyelamatkan itu adalah Allah. Ya. Amerika dulu lagi kalah dengan api bersama apa? Angin. Ya. Itu artinya bahwa siapa bilang kalau Amerika itu tidak pintar? Ya, Amerika itu orangnya pintar-pintar, tapi ternyata ya, mengalahkan api tidak bisa. Itu membuktikan bahwa kekuasaan Allah yang tidak bisa disebutkan. Nah, itu. Allahumma la ilaha illa anta wa la ilaha illa anta. Pintu Ramoyo Opo belum tentu bisa manfaat bagi dirinya maupun orang lain. Kalau Allah tidak berkenan untuk memberi. Inilah yang kita baca sesudah sholat. Karena dalam hadis dinyatakan begini. Kata Mughirah bin Syu'bah, Mughirah bin Syu'bah menulis ila Muawiyah kepada Muawiyah, maksudnya berkirim surat kepada Muawiyah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza faragha min sholati min sholati wa sallama. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila selesai sholat
dan salam, qala membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Dibaca kapan ini? Sudah sholat. Karena cerita Mughirah kepada Muawiyah bahwa Rasulullah itu karena idza faragha minas sholati wa sallama qala la ilaha illallah wahdah. Yang dibaca tahlil sesudah sholat itu ini oleh Rasul. Dan hadis ini itu seperti tadi saya katakan hanya sahih. Sekalipun ada beberapa nama yang boleh. Kenapa? Ya coba kita lihat. Kalau kita lihat yang merah-merah ini, ya, ini banyak. Itu seakan-akan hadis dhaif. Tapi setelah kita telusuri, ternyata yang terjadi seperti ini. Pada silsilah yang pertama hanya sahih. Tapi yang kedua sampai yang ke-7 itu hadisnya dhaif. Sekalipun yang kedua yang ke-7 itu dhaif karena ada yang sahih, yang dhaif ini katut ya sahih menjadi sahih ligoi. Sahih karena ada yang lain yang sahih sekalipun dirinya sendiri dhaif. Sahih ya. Maka inilah ya mestinya kita baca dan sesudah sholat. Dan kesimpulan lafaz tahlil sesudah sholat maktubah yaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Ya, tuh yang dibaca sudah tahlil yang dibaca ini. Ya. Coba apa? Enggak boleh yang lain. Enggak. Saya enggak marah. Tapi yang saya temukan yang seperti itu yang tahlil ada la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal. Ini doa atau tetap bacaan tahlil yang kita baca sesudah sholat. Kenapa? Yang pertama dhaif, yang kedua ya tahlil yang pertama dhaif yang pada itu, yang kedua ya sahih. Dan itulah yang kita pakai, yang kita baca. Itu yang pertama bacaan tahlil yang kita baca. Kemudian yang bagian ke-6 membaca doa. Ya, doa yang kita baca sesudah sholat. Ya, apa doanya? Ya, doa yang dibaca oleh Rasulullah itu pendapat pertama atau doa yang pertama adalah Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah aku agar aku bisa berpikir kepada Engkau, bersyukur kepada Engkau, dan beribadah dengan sebaik-baiknya kepada Engkau. Ihsan, ibadah dengan ihsan. Artinya ibadah yang baik itu, ihsan itu, yang beribadah dengan ihsan itu artinya beribadah sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya. Dan memang itu susah. Ya, kenyataannya banyak dalil, yang karena banyak dalil itu kita harus mencari yang mana yang bisa kita pakai, yang mana yang kita pakai. Itu yang pertama, Allahumma
a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Pendapat pertama menyatakan bahwa doa ini dibaca dalam sholat. Sebagaimana dulu, mohon maaf, itu ketika kita bicara doa sesudah membaca tasawuf akhir, itu kan ada doa dan doa pada tasawuf awal, tasawuf awal dan tasawuf akhir. Tapi rasanya kita ini susah untuk membacanya. Kenapa membacanya? Baca sholawat saja seringkali gak jangkep. Apa gak jangkep itu? Belum sampai selesai sudah berdiri. Ya. Dan itu rata-rata ketika saya mengikuti imam itu begitu. Ya. Loh, kalau saya protes, saya izin kan, ya boleh protes kan nggak ketemu. Ya. Karena memang lebih banyak yang baca sholawatnya tidak sempurna. Saya baru baca asyhadu alla ilaha illallah, belum membaca sholawat, itu imam sudah berdiri. Kenapa? Karena dipahami bahwa dalam tahiyat awal itu seperti duduk di atas bara api. Padahal kalau kita baca di hadis juga bahwa sholawat itu sempurna sampai innaka hamidum majid. Baik itu tahiyat awal maupun tahiyat akhir. Ya kalau jangan bersama imamnya dipotong, ya sudahlah ikuti saja, karena nama juilal imamu ya utama imam dijadikan untuk ikuti saja. Persoalan kurang itu dia yang nanggung. Dia nanggung. Nah, kewajiban kita itu ikuti jamaah. Ya, ikuti saja. Doa ini dibaca dalam sholat. Kenapa dibaca dalam sholat? Itu karena begini. Bunyi hadis itu begini. Mu'adz bin Jabal qala akhadha bi yadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW mengambil tanganku. Faqala, seraya Rasulullah bersabda, inilah uhibbu ya Mu'adz, saya senang kamu ya Mu'adz. Fakultu, dan kemudian saya membalas ucapan Rasulullah itu, wa ana uhibbu ya Rasulullah, saya juga cinta engkau Rasulullah. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bersabda, fala tata antakula fi kulli sholatin Rabbi a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Kamu jangan berhenti membaca pada setiap sholat. Nah, karena itu punya fi kulli sholatin dimaknai pada setiap sholat. Artinya di dalam sholat. Tapi sebenarnya kalau ini harus di dalam sholat, itu mestinya diperlukan juga dalil lain. Yang dalil lain itu, ini doa di dalam sholat itu di mana? Apa di waktu tahiyat awal? Apa di waktu tahiyat akhir? Atau waktu doa iftitah? Atau pada saat apa? Duduk dan lain-lain. Karena hadisnya mengatakan fala tata antakula fi kulli sholatin Rabbi a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Artinya bahwa doa ini harus kita baca juga hadis lain yang menjelaskan kapan sesungguhnya dibaca. Artinya hadis ini masih memerlukan dalil lain. Tapi dalil ini menyatakan bahwa memang hadis ini hasan dan disarankan untuk dibaca pada setiap sholat. Tapi hanya saja setiap sholat itu dibaca di dalam sholat atau dibaca sesudah sholat. Artinya hasan. Hadis yang kedua, dan ini bunyinya Rabbi ya, Rabbi a'inni ala dzikrika. Ya, Rabbi a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Tuhanku, tolonglah aku agar aku tetap bisa berpikir kepada Engkau, bersyukur kepada Engkau,
kita tidak mungkin bisa bersyukur tanpa bantuan Allah, kita tidak bisa berpikir tanpa kekuatan Allah, dan tidak bisa beribadah dengan sebaik-baiknya tanpa petunjuk Allah. Maka kita mohon kepada Allah setiap sholat. Nah, setiap sholat itu kapan? Hadis yang kedua menyatakan, An-Mu'ad bin Jabal qala, akhadha biyadi Rasulullah. Rasulullah mengambil tanganku, megang tanganku maksudnya. Faqala inni la uhibbu. Seraya bersabda, sesungguhnya aku senang kamu, ya Mu'ad. Fakultu wa ana uhibbu ya Rasulullah. Dibalas oleh Mu'ad, ya Rasulullah, saya juga senang kepada engkau. Faqala Rasulullah, maka Rasulullah bersabda, fala tada antakula fi kulli sholatin, masih ada kalimat fi kulli sholatin Rabbi a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Jadi masih sama, Rabbi a'inni juga fi kulli sholatin, dan ini masih perlu ada penjelasan kapan dibacanya. Nah, kalau kita baca pendapat yang kedua menyatakan bahwa doa ini dibaca sudah sholat, bukan dibaca pada saat sholat. Kenapa? Karena di sini sama juga dari Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bin Jabal anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha biyadihi. Sesungguhnya Rasulullah mengambil tangannya. Tangan siapa? Mu'ad bin Jabal. Wa qala seraya bersabda, ya Mu'ad, hai Mu'ad, wallahi demi Allah, inni la uhibbu. Kalau tadi tidak pakai sumpah, tapi ini pakai sumpah. Demi Allah, inilah uhibbu, saya senang engkau. Wallahi inilah uhibbu, dua kali. Demi Allah, saya senang engkau ya Allah. Fakola. Maka diteruskan oleh Rasulullah, usika ya Mu'ad, saya berpesan kepada engkau ya Mu'ad, la tada'anna, jangan sekali-kali kamu tinggalkan, karena ada la dan non takkid, itu artinya non yang takkid. La tada'anna, non takkid ini jangan sekali-kali kamu tinggalkan, artinya sangat dianjurkan untuk dibaca fi duburi kulli sholatin, pada akhir setiap sholat. Takulu kamu baca, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Wa awsa bidzalika Mu'ad as-Sanabihi wa awsa bi as-Sanabihi Aba Abdurrahman. Maksudnya pesan itu diteruskan oleh Mu'ad kepada Sanabihi, dan Sanabihi diteruskan kepada Abu Abdurrahman. Artinya hadis yang kedua ini atau pendapat yang kedua ini berpendapat bahwa itu bukan bacaan di dalam sholat, tapi ini dibaca sesudah sholat. Karena bunyinya adalah fi duburi kulli sholat. Kalimat dubur itu di belakang, bukan di dalam. Nah, oleh itu maka ini bukan dibaca pada saat sholat, karena kalau dibaca pada saat sholat itu masih diperlukan dalil lain yang menyatakan kapan dibaca, di mana membacanya, di mana membacanya. Tapi kalau ini jelas bahwa pendapat yang pertama tadi menyatakan Robi ini ala tiga wasudika waktu ibadah tiga itu disempurnakan hadis ini, bahwa yang dimaksud fi kulli sholatin itu adalah fi duburi kulli sholat. Di belakang sesudah melaksanakan sholat. Oleh itu maka ketika selesai sholat jangan lupa doa membaca doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Doa ini pendek, tapi rasanya ini juga tidak sering kita baca. Karena kita tidak tahu juga ini dibaca kapan. Kesimpulan saya bahwa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika itu dibaca pada saat doa berzikir sesudah sholat. Yang pertama, fi kulli sholatin itu memang hasan, bisa digunakan
Tapi hadis ini masih perlu penjelasan, dijelaskan oleh hadis yang kedua bahwa yang dimaksud fi kulli sholat itu adalah fi duburi kulli sholat. Maksudnya adalah sesudah sholat. Dan itu doa sesudah sholat, pendek, ya, tidak panjang. Kalau mau nambah silakan. Apa tambahannya? Tambahannya doa yang kedua adalah Rabbi ini ada baka yaumatab asu autas mau batak. Tuhanku, ya, jagalah aku, ya, dari siksamu. Yaumatab asu pada hari kau bangkitkan autas mau batak, atau kau kumpulkan hamba-hamba kau. Merasa dibangkitkan dan dikumpulkan di padang mahsyar itu kan ada apa? Mungkin ada siksa karena perbuatan kita. Dan maka kita berdoa biasanya Rasulullah untuk berdoa Rabbi ini ada baka yaumatab asu autas mau batak. Rabbi ini ada baka yaumatab asu autas mau batak. Tuhanku, jagalah diriku dari siksamu pada hari dibangkitkannya atau dikumpulkannya hamba kau. Dan itu bisa kita baca dalam hadis Sahih Muslim. Hadis Hasan menyatakan Anbar an Abdullah bin Ibn Barok dari Barok qala kunna illa salaina khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahbabna an nakuna an-nabi. Kami kalau sholat di belakang Rasulullah itu sukanya mengambil sebelah kanan. Kenapa? Yang baru alaina biwajhi. Rasulullah sukanya menghadap ke sebelah kanan sesudah sholat. Sholat pas kami dulu yang guru, maka saya dengar apa yang dibaca Rasulullah sesudah sholat itu adalah Rabbi ini ada baka yaumatab asu autas mau. Dan hadis ini terdapat dalam Sahih Muslim dan Hasan. Ya, itu yang kedua, doa yang ketiga panjang. Ya, nah ini juga susah kita baca karena panjang ya. Karena kan yang pendek saja. Allahumma inni as'aluka sabata fil amri wal azimata al-rusdi wa as'aluka syukra nikmatik wa husna ibadatik wa as'aluka qalban saliman wa lisanan shadiqan wa as'aluka min khairi ma ta'lam wa a'udzubika min syarri ma ta'lam wa astaghfiruka mimma ta'lam. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepada Engkau ketetapan fil amri segala persoalan wal azimata al-rusdi dan ketetapan dalam hal petunjuk. Wa as'aluka semuanya mendapatkan petunjuk yang lestari yang tetap. Wa as'aluka syukra nikmatik dan aku mohon kepada Engkau agar aku bisa bersyukur atas nikmat yang Engkau berikan kepadaku. Wa husna ibadatik dan sebaik-baik beribadah kepada Engkau. Wa as'aluka qalban saliman. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau hati yang selamat dan menyelamatkan. Selamat menyelamatkan itu selamat untuk dirinya juga menyelamatkan orang lain. Mohon kepada wa as'aluka qalban saliman wa lisanan shadiqan dan ucapan yang benar, yang jujur, yang benar. Dan ini susah, ya, susah. Mohon maaf, ya. Kita kadang-kadang saya terutama dokter kita, saya kalau udah ngomong itu susah keralatnya. Sekalipun tahu salah, khawatir di selalu sama apa salah. Khawatir tunda-tunda sama-sama. Pak, kemarin kamu begini, sekarang kamu begini. Pak, saya begini. Supaya tidak dicela seperti itu, ya sekalipun salah dibiarkan. Mestinya
Tidak bisa begitu. Kalau tahu salah, segera diluruskan. Supaya apa? Dia tidak terus melakukan kesalahan apa yang kita anjurkan. Karena apa? Kalau kita menyuruh orang lain berbuat benar, maka kita mendapatkan pahala dari apa yang dilakukan dengan tidak mengurangi pahalanya. Tapi kalau kita memerintahkan untuk melakukan sesuatu perbuatan dan ternyata salah, maka kita juga akan mendapatkan dosanya dari apa yang dilakukan, karena kita tidak segera meluruskan. Itu oleh maka wa as'aluka qalban saliman wa lisanan shadiqan. Tadinya agak berat. Wa as'aluka min khairi ma ta'lam. Dalam memohon engkau dari kebaikan yang engkau tahu. Kita ini kadang-kadang kebaikan kita nggak tahu, Allah lebih tahu. Wa a'udzubika min syarri ma ta'lam. Dan aku berlindung kepada engkau dari kejelekan yang engkau tahu. Wa astaghfiruka liman ta'lam. Dan aku mohon ampun dari apa yang engkau tahu. Maksudnya itu bahwa Allah tahu kalau kita salah, maka akan mohon ampun. Karena kita itu kadang-kadang melakukan tidak menyadari kalau kita berbuat salah. Tapi kalau kita sudah tahu salah, ya kita harus berusaha berubah. Nama taubatu awalil ladina ya'maluna su'a bi baladin summa yaquluna bikum. Tobat itu ya kalau disikap atau salah, termasuk penceramahnya pas ikutin, setiap begitu. Dalil yang digunakan adalah ini, bisa dibaca berita saya dengan Hasan. An-Sattar bin Aus an-Rasulullah ya, karena yaqulu fi sholatihi, ya, membaca pada sholatnya, ya, pada sholat, di dalam sholatnya. Karena ini tidak ada apakah ini di dalam sholatnya atau sudah sholat, karena ini masih perlu ada petunjuk yang lain. Tapi kalau dibaca pada sesudah sholat itu lebih selamat dibanding kalau dibaca di dalam sholat. Karena kalau itu dibaca dalam sholat itu mesti harus ada hal lain yang menyatakan bahwa di mana itu harus dibaca. Tapi biasanya doa-doa ini yang menyatakan di sholat itu biasanya dibaca pada saat apa? Tahiyat akhir. Yang keempat, Allahumma inni as'aluka sabata min amri yang pendek saya baca. Yang kelima, Allahumma bi'ilmika al-ghaib wa qudratika al-khalqi, dan seterusnya panjang dan sampai tidak. Yang keenam masih ada lagi, Allahumma inni a'udzubika minal bukhli wa a'udzubika minal jubni wa a'udzubika an a'udza ila adzalil umuri. Dan ini biasa kita baca ya, karena biasa kita baca saya tunjukkan hadis ini doib. Ya, doib. Hadis ini berbunyi karena saat yu'alimu banihi, saat mengajari anaknya haulai kalimat itu, kama yu'alimu mu'alimul ilman, seperti guru mengajarkan kepada anak tanpa menulis. Wayaqulu, dan yang mengatakan inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena yata'awwadu min hunna dubura kulli sholatin. Rasulullah bertawud setiap selesai sholat. Apa tawudnya? Allahumma inni a'udzubika minal jubni wa a'udzubika an a'udza ila adzalil umuri wa a'udzubika min fitnatil dunya wa a'udzubika min adzabil qabri. Itu hadis yang atau doa yang kita baca. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau ya, dari sifat jubn. Apa jubn itu? Al-jubn itu apa? Sukanya apa? Bangga-banggakan diri. Wa a'udzubika an a'udza ila adzalil, dan aku berlindung kepada kembalinya umur seperti anak kecil menjadi rawatan anak. Ya, rasanya kita ini susah. Ya, ibu bisa merawat 10 anak, 14 anak, tapi anak tidak bisa merawat seorang ibu.
saja. Iya. 14 anak belum tentu bisa merawat seorang ibu, tapi ibu bisa merawat 14 bahkan 20 anak. Ya. Tapi 20 anak belum tentu bisa merawat seorang ibunya. Itu kenyataan yang terjadi. Dan maka sesungguhnya kita harus mohon kepada Allah supaya kita tidak dikembalikan seperti umur anak kecil. Ya mudah-mudahan kita tidak pikir, kita tidak menjadi kawinnya anak-anak gitu, menyulitkan, menyibukkan anak. Itu. Tapi mohon maaf, ini doa. Ini doa. Sekalipun dalam surah Bukhari, ya, karena ada nama Abu Awanah dan Abdul Malik dan seterusnya sama. Ada beberapa doa yang kita baca, masih ada ketujuh, ya, juga doa. Kesimpulan bahwa doa yang kita baca adalah kalau dengan tahu utama Allah ma'anya ala dzikra wa syukrika wa husni ibadatika. Itu utama. Yang kedua boleh Robbi kini ada bakal yaman asur al tajma'u ibadah. Itu boleh. Yang ketiga itu juga silakan kalau ada waktu Allah ma'ini as'aluka sabata bil amri wal azimata ala din wa as'aluka sulaimatik wa sulaimatik wa as'aluka dokat kalimat wa lisanan sadiqat wa as'aluka min kalimat alam wa as'aluka min kalimat alam wa astaghfir kalimat alam. Dan yang terakhir adalah Allah ma'ini as'aluka sabata bil amri sampai pada min kalimat ya, itu ya, yang saya catat sebagai doa setelah sholat yang bisa dilakukan atau diamalkan. Nanti bagian yang ketujuh, lafaz zikir dan doa khusus sesudah sholat maghrib dan sesudah sholat subuh khusus. Kalau yang lain tadi itu dibaca pada semua. Bisa dibaca sudah dulu, sudah asar, maghrib, isya, subuh, ya, sudah sholat Jumat, boleh. Tapi ini khusus untuk sesudah sholat subuh dan sholat maghrib. Apa itu nanti? Ya, teruskan. Sudah lewat lagi. Ya, sudah lewat. Lewat sudah. Mohon maaf, terima kasih. Kalau ada pertanyaan, nanti kumpulkan aja pertanyaannya. Nanti kita jawab pada akhir sesi ini. Itulah barangkali. Terima kasih dan selalu dengan kata tentang alhamdulillah. Assalamualaikum